get 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosalina, NPM 227555157, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis sampel besar. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk penguji dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan harus ditolak. Ciri-ciri hipotesis adalah 1. Menyatakan hubungan, 2. Sesuai dengan fakta, 3. Sederhana yang dapat diuji, 4. Dapat menerangkan fakta dengan baik. Ada beberapa contoh hipotesis. Yang pertama, A. Rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 26% per tahun. B. Rata-rata produksi PT LG Elektronik tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. C. Penghasilan fee-based income perbankan asing lebih besar dari perbankan lokal. D. Proporsi pria dan wanita yang menyukai penampilan artis adalah sama. E. Harga mangga berpengaruh negatif terhadap produk mangga. Dari contoh tersebut, maka yang A dan B menunjukkan hipotesis yang menyajikan fakta yang perlu diuji, yaitu 26% dan 90.000 unit. Sedangkan A, B, C, dan D menyarankan hubungan antara sesuatu yang lainnya. Pengujian hipotesis sampel besar adalah di mana jumlah sampel biasanya lebih dari 30 dengan jumlah sampel yang relatif besar, mempunyai distribusi normal dan standar defisiensi populasi diketahui sehingga dapat digunakan uji Z dalam prosedur hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis ada 5. Yang pertama itu merumuskan hipotesis, di mana ada H0, yang mana itu adalah pernyataan yang akan kita uji. H0 itu adalah pernyataan tentang populasi. Kemudian kita menentukan populasi H1 atau H alternatif, yaitu adalah pernyataan yang diterima jika H0 itu ditolak. Yang kedua itu menentukan taraf nyata. Taraf nyata atau alfa. Alfa itu menunjukkan tingkat kesalahan atau toleransi. Maka semakin kecil, maka akan semakin baik. Yang ketiga itu menunjukkan uji statistik, yaitu menentukan nilai Z dengan cara X bar minus mu dibagi dengan SX, yang mana SX itu didapat dari standar defisiensi akar N. Yang keempat itu menentukan daerah keputusan, yang mana kita akan kenalan kembali dengan kurva normal Z. Kemudian yang terakhir itu mengambil keputusan. Pengujian hipotesis itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu pengujian satu arah. Pengujian satu arah itu adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan atau kiri, atau
Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A, dan untuk nilai kritisnya bisa dimaksud dengan ZA. Yang kedua itu pengujian dua arah. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0. Ada dua daerah yang terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A, dan nilai krisisnya biasanya dilambangkan dengan 2,5 A. Kesalahan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu kesalahan jenis 1. Itu terjadi apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 itu benar. Dan yang kedua itu kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal H0 itu sendiri itu salah dan tidak dapat diterima. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.